Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidani ilman nafi'a wa wafiqani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu nggak ada suaranya ya? Bu, udah dapat THR bu? Saya ulang sekali lagi, salasa marrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fat. Sadaqallahul azim. As'adal fadilah wassa'adah para alim dan ulama yang sama kita taati, wabil khusus guru kita bersama orang tua kita Bapak Ki Haji I'if Arifin. Kita doakan beliau mudah-mudahan selalu sehat walafiat, bisa membimbing kita panjang umur untuk taat beribadah. Yang sama kita hormati anggota atau ketua BPD Desa Mangunjaya. Mohon izin saya berdiri, kakak saya senior ya, izin Bapak Ustadz Sangkep, para jamaah, Bapak Ibu, anak-anakku yang sama-sama hadir di Masjid Al-Huda, yang mudah-mudahan insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Awalan marilah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Pada malam hari ini kita berada di malam yang ke-25. Ramadan tinggal sebentar lagi dengan hitungan 25, 26, 27, 28, 29. Jangan sampai kita lewatkan, karena di malam terakhir di bulan Ramadan ini adalah banyak godaan setan. Ini adalah ukuran Pak Kiai, termasuk banyak masjid segede gini. Kemarin saya hari Kamis sholat Pak, tidak ngimamin di Masjid Izzatul Islam. Itu cuman ada 5 baris.
Jadi itu 2, 3, 4, 5. Ini kalau ditakar dengan Masjid Izzatul Islam sama jadi 5 baris, sama ibu-ibunya di sini 10, ya mesti menang di Al-Huda. Amin. Ya, terus saya tidak tahu kiblat Imam Rabbaninya di sono adalah 11. Jadi 11 sudah selesai, terus yang lanjut 2, 3 hanya 1 baris. Tidak apa-apa, beda adalah suatu rahmat Allah. Yang penting tarweh daripada tidak. Salawat teriring salam mudah-mudahan tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah, mohon izin Pak Kiai, saya akan menyampaikan kultum kuliah 7 menit. Sekarang waktu sudah berjalan 4 menit. 3 menit lagi ya Bu, selesai. Apa yang mau saya sampaikan adalah malam Lailatul Qadar, turunnya malam Lailatul Qadar. Para jamaah rahimakumullah, dalam surat Al-Qadar sudah ya kita ketahui bersama. Dalam surah itu adalah sesungguhnya Al-Qur'an diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Apakah malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, adalah malam yang lebih baik, malam yang dimuliakan Allah, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ada yang berversi kebaikannya selama 1000 bulan, ada yang versi bahwa 1000 bulan kalau dijadikan tahun menjadi 83 tahun. Barang siapa beribadah malam itu dan Allah menurunkan malam Lailatul Qadar, ibadah semalam itu sama dengan ibadah 83 tahun. Padahal umur kita tidak tahu umur kita. Umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ukurannya adalah ukuran umur Nabi. 63, ada yang 70, bahkan ada yang 100. Tapi umurnya pendek dan orangnya termasuk tidak kayak zaman dahulu. Di zaman Nabi Musa atau Ibrahim umurnya 200, tingginya 2 meter lebih. Kita sebagai umat Nabi diberi keistimewaan oleh Allah adanya malam Lailatul. Di sini ada itikaf. Insya Allah. Jadi Bu, kalau bapaknya iktikaf tolong diizinkan. Kata Rasulullah, ya Aisyah berkata, malam terakhir di bulan Ramadan 10 hari dikencangkan diikat. Ya maksudnya diikat ininya Bu, tidak boleh dibuka. Diikat pinggangnya pakai sabuk. Terus dibangunkan keluarganya dan bangun semua ya beriktikaf. Kalau ibu-ibu mungkin iktikafnya tidak ngikut ke masjidnya Pak Kiai. Bapak-bapaknya tolong semua tinggal 5 hari ini semua hadir ke masjid beriktikaf. Kita niatin iktikaf. Ada yang baca Quran boleh, ada yang zikiran boleh, dan seterusnya. Yang penting malam itu kita benar-benar bermunajat kepada Allah. Dalam lanjutan ayat, tanazzalul malaikatu warruhu fiha, malaikat Jibril hadir, malaikat Allah ya lewat malaikat Jibril hadir ke muka bumi ini dan menyaksikan siapa yang beribadah, langsung disalami oleh malaikat Jibril dan doanya diaminkan. Amin ya robbal. Nah itulah, maka tidak boleh kita lewatkan. Kita ya insya Allah harus menggabe, bisa dapat setiap tahun kalau sehat panjang umur kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Para jamaah rahimakumullah, dilanjutkan Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apabila saya ketemu dengan malam Lailatul Qadar, apa yang harus
saya baca, apa yang harus ya saya ya berdoa. Nabi menjawab, cukup bacalah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Terus ya doanya kita tujukan ya, terus munajat kepada Allah, ya Allah ampunilah saya. Allah adalah Maha Pengampun. Mudah-mudahan kita selama di bulan Ramadan dan seterusnya ini kita ditarbiyahkan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ada berkas, ada bekas yang mau kita bawa 11 bulan yang akan datang, dan insya Allah tahun depan kita masih sehat dan panjang umur, bisa ketemu dengan bulan suci Ramadan dan akhirnya mendapat malam Lailatul Qadar lagi. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, godaan apa yang ada di malam akhir ini adalah tinggal terakhir aja. Orang-orang sudah banyak, 10 terakhir konsentrasi. Mohon maaf kalau di sini mayoritas pulang kampungnya dekat nggih. Kalau di perumahan sudah siap-siap, yang rame sekarang terminal, stasiun dan bandara. Masjid semua tinggal segini. Karena apa? Konsen sudah persiapan pulang kampung. Yang naik pesawat udah mau terbang, yang bawa mobil sendiri besok pagi semua udah nyampe. Ada yang ke Jawa Tengah, ada yang ke Jawa Timur dan lain sebagainya. Itu adalah persiapan pulang kampung dunia, Bu. Persiapannya harus banyak, bawa bekalnya harus banyak. Kalau bekalnya tidak banyak, bekalnya tidak banyak, ya gimana di perjalanan? Tapi begitu kita harus mikir, membayangkan bagaimana kalau kita besok pulang akhirat, sewaktu-waktu dipanggil menghadap kepada Allah. Sudahkah kita persiapan bekal kita buat pulang kampung akhirat, pulang kampung yang kekal selama-lamanya? Saya yakin para jamaah di sini sudah banyak berbekal. Bekal itu tidak harus kita ya kasih tahu kemana, kesana kesini. Bekal kita insya Allah yang sudah kita jalankan perintah Allah berupa sholat 5 waktu, menjalankan 5 waktu, puasa wajibnya, zakatnya, sedekahnya dan lain sebagainya, insya Allah sudah kita pegang. Tapi selagi kita masih diberi oleh Allah kesempatan, diberikan panjang umur, mari kita gunakan lebih baik lagi ya. Setiap tahun ada grafik yang naik. Contohnya tahun kemarin khatam Qur'annya di bulan Ramadan hanya 1 kali. Tahun ini alhamdulillah bisa 5 kali. Coba saya nanya ke ibu-ibu, sudah khatam berapa kali Bu ngaji Al-Qur'annya? Tuntas ya Pak Ustadz? Ya Pak, saya bikin roti, bikin semprit, bikin wah, nggak dijawab Pak Ustadz sanggup. Ya udah, saya anggap khatam sekali, bener. Kalau bapak-bapaknya saya yakin ada yang sudah 1 kali, 2 kali, bahkan hari ini sudah ada yang 4 kali. Karena bapak-bapak nggak begitu banyak kerjaan Bu ya. Ya, saya belain Bu. Jadi itu sekarang 1 kali, insya Allah besok tahun depan sehat panjang umur. Tapi untuk baca Al-Quran jangan nunggu Ramadan yang akan datang. Ayo kita teruskan ya, setiap hari 1 juz, 1 day juz, sebulan khatam sekali, 12 bulan, 12 kali ketemu Ramadan, jadi bisa dapat 12. Yang tiap harinya sudah bisa 5 kali, tinggal ngalikan 12 kali 5, 60 kali. Itu besok yang menemani kita ya, yang membela kita dan memberikan nur cahaya kita dikubur ya, menemani
Itulah cahaya Al-Quran yang setiap hari harus kita baca. Sesudah kita baca, ya, kita mengerti maknanya dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan makna malam Lailatul Qadar, ya, malam ini. Dan yang terakhir, mungkin para jamaah bertanya, kapan Pak turunnya malam Lailatul Qadar itu? Itu adalah rahasia Allah. Kita diberikan semangat untuk malam genap atau malam ganjil, kita tetap semangat, ya, tidak hanya malam ganjil, ayo terus supaya kita dapat. Insya Allah kita mendapatkan, dan akhirnya sesudah selesai Ramadan ini kita mendapatkan gelar sebagai orang yang muttaqin sesuai dengan firman Allah. Kita puasa ini menjadi la'allakum tattaqun, orang yang bertakwa kepada Allah dan menjadi muttaqin, bahagia di dunia dan insya Allah kelak di akhirat mendapatkan kenikmatan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu karena terbatas dengan kultum, kesempurnaan hanya milik Allah. Mudah-mudahan yang saya sampaikan benar, insya Allah datang dari Allah dan Rasulnya. Kalau ada kekilafan, baik bacaan Al-Quran berikut penafsiran atau hadis berikut penafsirannya, kesalahan saya pribadi, mohon maaf yang seagung-agungnya. Selamat menjalankan ibadah puasa sampai terakhir 1 Syawal. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun pepaya. Yang jawab salam saya nanti masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi syahrul ramadhan allazi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. Yang terhormat guru kita bersama Al-Mukarram Kiai Haji Iip Arifin, mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat selalu dan selalu berada di tengah-tengah kita membimbing umatnya agar selalu istiqomah, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga yang terhormat rekan saya Bapak penceramah Al-Mukarram Al-Ustadz Sumantri SPDI. Beliau ini berdua ini, yang satu ketua DMI Desa Mawajaya Pak Kiai, itu masa jabatan kemarin saya menyaksikan pemilihannya, dan sekretarisnya ini Pak penceramah ini, sekretaris DMI Desa Mawajaya. Dan kebetulan saya punya saudara itu ketua NU Ranting Desa Mawajaya, Al-Mukarram Al-Ustadz Samsudin SPD. Jadi beliau ini tadi kayaknya dia nggak melihat, kayaknya saya kan nggak lihat. Ketika pembentukan saya BPD hadir, beliau juga hadir,
dan beliau sekretaris di BPD Desa Mangunjaya. Masih muda, energik, dan mudah-mudahan karirnya bagus ke depan. Kemudian saya mewakili, harusnya yang tampil di sini ketua BPD. Jadi ketua BPD juga ada nih. Al-Mukarram Al-Ustad Haji Dr. Andes Anut Tohima MSC. Wah, beliau ada nih. Beliau Sengal Paren. Sengal Paren, Bu. Kalau Sengal Paren tahu nggak, Bu? Oh, Sengal Paren. Duda dia. Jadi kalau ada yang berminat bisa bisa diantuk-antukin kalau orang gitu. Besok kalau udah habis lebaran, ya beliau suka ngomong ke saya, carilah saya gitu. Saya belum ada pasangan ini ya. Masak sendiri, nyuci sendiri kayak lagu itu. Juga saya bawa sahabat juga Pak Nur Ali ST, Sarjana Teknik, juga anggota BPD juga Bapak Ustadz Nur Ishak Junaidi, SPDI, guru di SD Mangunjaya 03. Beliau di sini itu penasehat, kalau nggak salah penasehat di sini ya, penasehat. Ini orang itu tuh, nih di guru di SD. Beliau anak almarhum Kong Basir, ganteng, istrinya baru satu. Dia nanya kalau kawin boleh, nikah lagi boleh, kan sampai 4 kan boleh. Allah aja ngizinin, masa manusia ngelarang kan ya. Kalau sanggup, Allah ta'dilu fawah kita. Jika sanggup berbuat adil, kalau enggak jangan. Bapak Ibu sekalian, kami ini sengaja tampil di tengah-tengah masyarakat, semestinya memang bersama dengan kepala desa. Cuma kepala desa itu ketika kami ini berbicara dengan beliau itu sakit kakinya itu. Jadi kakinya itu kalau dia dibawa dudukin itu nggak bisa ketekuk gitu. Maunya berdiri, kalau berdiri pakai bangku kan gak enak saya kalau pakai bangku katanya. Akhirnya yaudah tahun sekarang saya libur dulu. Mudah-mudahan tahun depan program pemerintahan Desa Mangunjaya, Tarling pemerintahan desa dengan BPD itu berjalan. Dan kemarin itu sudah beberapa musola dan masjid dengan yang berada di perumahan dan perkampungan juga hadir. Termasuk juga anggota BPD itu merata dibagi-bagi. Ada yang tugasnya di sana, ada tugas di sini. Jadi semua. Pada akhirnya sapa masyarakat dalam bentuk Tarling ini itu bisa terjawab, kedekatan kita dengan masyarakat itu ada. Di saat-saat momen seperti ini. Momen-momen yang sifatnya itu sangat bagus buat pertemuan antara orang yang berada di pemerintahan dan masyarakat supaya saling kenal mengenal. Jadi antara yang duduk di pemerintahan itu mengenal rakyatnya, kemudian rakyatnya pun mengenal pemerintahannya, termasuk juga dengan para ulama. Jadi dengan para ulama ini, dengan Pak Kiai juga dekat, sehingga yang nantinya pembinaan masyarakat dalam hal pemerintahan dan keagamaan itu nyambung. Pemerintahan itu pembinaan masyarakat dalam hal pemerintahan dan keagamaan nyambung. Nah kemudian ulama itu pembinaan dalam hal keagamaan. Di pemerintahan pun sama Pak. Ada bagian-bagian tertentu yang sudah dipilah-pilah bagian pekerjaannya. Ada yang bagian pemerintahan, ada yang di bagian kemasyarakatan dan keagamaan. Termasuk juga di pemerintahan di Desa Mangunjaya ada bagian tersendiri. Nah, oleh karena itu kami mohon maaf baru malam ini bisa hadir di sini beserta dengan rombongan. Mudah-mudahan kedepannya tahun-tahun yang akan datang Bapak-bapak, ibu-ibu sehat walafiat, panjang umur,
rezekinya murah, hajatnya terkabul, dan apalagi Bu nih? Tadi pesan dari penceramah kita, di bulan Ramadan ini itu 10 awal itu bulan rahmah. 10 di 2 itu bulan magfirah. Kemudian 10 terakhir adalah bulan itqun minanar. Tertutupnya pintu-pintu neraka. Di mana posisinya? Posisinya hadis Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama. 1. Kalau dia menjalankan sholat, kata Rasulullah, gufira itu kalau kajian santri itu fiilnya fiil madi. Jadi dia itu kata kerja yang lalu. Kata yang lalu. Jadi dosa-dosa kita yang lalu itu diampuni. Amin ya robbal alamin. Yang kedua kata Rasulullah, beda sedikit. Kalau tadi soma yang 1 koma. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berdiri. Koma itu asalnya berdiri. Syakul kalamnya karena ini perintahnya di bulan Ramadan, maka diartikan itu menjadi tarawih. Barang siapa yang tarawih di bulan Ramadan karena iman dan ikhlas, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang lalu juga. Ini yang mirip juga nih. Kata-katanya mirip. Yang ketiga, man i'tikafa. Barang siapa yang itikaf. Yang tadi 10 hari Rasulullah itu keluarganya itu suruh itikaf semua. Makanya kiasan bahasanya itu dikencangkan perutnya, itu maksudnya keinginan dunianya itu dihilangkan. Syahwatnya itu dihilangkan. 10 hari itu Rasulullah. Sampai Rasulullah meninggal. Supaya kenapa? Supaya dia mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan ini kan cerita asbabun nuzulnya ini ada seorang nabi namanya Sam'ud. Kemudian disebutlah oleh orang barat namanya Simon. Disebutlah di Indonesia namanya Samun. Karena ejaannya sulit. Yang benar itu Sam'un. Disebutlah orang Indonesia Samun. Makanya ada orang Indonesia namanya Samun. Difilmkanlah. Filmnya namanya orang yang kuat. Siapa filmnya namanya? Samson. Samson itu punya kekuatan. Istrinya namanya Laila. Wahai suamiku, kekuatan suami ini di mana? Kekuatan suaminya. Istrinya nanya. Suaminya ini Bu, dia seorang nabi, tapi bukan rasul. Tetapi dia punya kekuatan. Enggak ada yang lain. Jadi cerita nabi itu lengkap. Yang paling jago orang itu. Nah disebutlah kekuatan saya itu ada di rambut. Cuma difilmkan itu ada di bulu. Saya bilang Samson. Ada di bulu ketiak. Makanya ketika Bunyamin itu ketika tidur habis dicukur habis itu. Ketika diadu dia layo. Dicukur habis tuh. Samson itu, Sam'ud Simon itu. Nah kemudian lahirlah ayat yang tadi disebutkan oleh Pak penceramah itu lebih baik daripada 1000 bulan. Hitungannya itu kurang lebih 83-84 tahun. Ketika itu umurnya panjang. 1 hari kita bisa mendapatkan. Kapan dapatkannya? Itu malam Lailatul Qadar. Nah malam Lailatul ini banyak penafsirannya. Kata Imam Syafi'i, Lailatul Qadar itu 21, 23. Sementara imam yang lain itu 27. Nah sepakat ulama itu malam-malam ganjil. Tapi nggak ada salahnya. Kata penceramah, itu malam-malam 10 terakhir jangan lewatkan. Rasulullah itu minta dari begitu. 10 malam terakhir itu nggak pernah dilewatkan. Sampai berakhir, sampai Rasulullah meninggal. Sampai diteruskan istrinya. Istrinya di mana? Kan kalau perempuan nggak boleh kan? Di masjid. Ada yang membolehkan, seizin suami. Kalau suami mengizinkan, mah enggak. Tapi kalau izin suami nggak ada, ibu-ibu di rumah.
Nah, istri para nabi ketika itikaf Rasulullah meninggal itu di rumah. Sejarahnya begitu. Di rumah dia dikerjakan sampai meninggal satu persatu. Ibu juga bisa dikerjakan di rumah. Jadi bapaknya itu kasih kode, malam 10 hari jangan deketin gua gitu. Bapaknya juga kasih kode juga, mak lo malam 10 hari ke belakang gua gak deketin lo. Iya oke. Nah itu kapan aja ibu-ibu bisa di rumah. Bapak-bapak anjurannya itu di masjid. Nah, ada penafsiran Pak. Ada penafsiran. Kalau di musola bagaimana? Nah, para ulama berpendapat masjid itu orang Arab itu mengenalnya dua. Ada yang disebut dengan masjid jami. Masjid jami itu masjid ibadah buat sholat 5 waktu dan masjid untuk sholat Jumat. Nah, masjid ghair jami, masjid yang dipergunakan hanya untuk sholat 5 waktu, Jumatnya tidak. Makanya di musola boleh, di masjid boleh. Jadi kalau ada yang pertama boleh di masjid, boleh. Karena pembagian masjid itu orang Arab itu nggak mengenal surau, orang Arab itu nggak mengenal langgar, orang Arab itu nggak mengenal yang lainnya. Dia mengenal hanya masjid. Bapak sekalian, itu sebagai tambahan. Mudah-mudahan hadirnya kami di sini bermanfaat buat semua. Kami mengenal bapak-bapak, bapak mengenal kami semua. Ibu-ibu juga mengenal kami juga mengenal ibu-ibu. Demikian, mohon maaf bila ada kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidani ilman nafi'a wa wafiqani amalan salihah. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syami wa daraji. Atfatan ya jiratal alami. Ya uhailal judi wal karami. Ya uhailal judi wal karami. Ngawiti ingsun